Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Indra Pamanukan. Saudara-saudaraku dimana saja Anda berada, kali ini saya akan membacakan sebuah berita. Berita ini sangat penting terutama bagi kita para pegiat dan pejuang pemekaran daerah di seluruh Indonesia. Nah, ini ada berita dari kompas.com ya, judulnya Kemendagri terima 341 usulan pemekaran wilayah, ada daerah istimewa dan khusus. Dan berita ini diterbitkan pada tanggal 24 April 2025. Oke, kita bacakan ya beritanya ya. Jakarta, kompas.com. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menerima 341 usul pembentukan daerah otonom baru dalam kurung DOB atau pemekaran wilayah hingga April 2025. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan, usulan tersebut terdiri dari permintaan pembentukan provinsi, kabupaten, kota hingga daerah istimewa dan daerah khusus baru. Sampai dengan bulan April 2025 kami mendapat banyak PR. Ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, ada 6 yang meminta daerah istimewa, juga ada 5 yang meminta daerah khusus, ujar Akmal dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI pada Kamis 24 April 2025. Hanya saja Akmal tidak membeberkan daerah-daerah mana saja yang mengajukan diri untuk menjadi DOB. Menurut Akmal, seluruh usulan tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah dan DPR, karena pemekaran wilayah menjadi wewenang pemerintah dan DPR. Ternyata perjuangan kita selama ini dari mulai tingkat daerah ya di bawah, di tingkat desa dengan usulan atau persetujuan bersama BPD dan kepala desa, kemudian naik ke DPRD kabupaten, kemudian ke DPR provinsi, sekarang sudah sampai ke Kemendagri. Tentu ini merupakan PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah informasi ke depan, kata Akmal. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse mempertanyakan masih adanya moratorium pemekaran daerah yang hingga kini belum dicabut. Betul, salah satu hal yang menghambat atau menghalangi terbentuknya sebuah daerah otonomi baru atau pemekaran daerah itu adanya moratorium yang masih berlaku atau belum dicabut ya oleh pemerintah. Menurut dia, penjelasan dari Kemendagri dalam rapat kali ini belum memberikan gambaran yang lebih jelas terkait alasan moratorium masih diberlakukan. Nah, padahal moratorium ini bertentangan dengan undang-undang sebetulnya. Artinya moratorium ini statusnya di bawah undang-undang, sementara undang-undang membolehkan terjadinya pemekaran. Kenapa sampai sekarang belum dikeluarkan? Dan nampaknya kita semua pada kesempatan kali ini, terutama anggota Komisi 2 DPR RI, dari paparan Pak Dirjen Orda mendapatkan penjelasan yang terang. Kenapa sampai sekarang moratorium itu masih berlangsung, ujar Zulfikar. Politikus Partai Golkar itu berpandangan daerah otonom baru atau DOB yang telah terbentuk selama ini pun belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Nah, ini politikus Partai Golkar ya. Dari paparan Pak Dirjen, daerah otonom baru yang sekian ratus itu pun perkembangannya bilangnya ya belum bisa dikatakan menggembirakan. Belum bisa dikatakan menggembirakan lah, belum bisa dikatakan sudah mencapai sesuai harapan yang diinginkan, ujar Zulfikar. Oleh karena itu, Zulfikar mengusulkan agar pemerintah dan DPR lebih fokus membenahi daerah yang telah terbentuk sebelum membuka peluang pemekaran baru.
Kalau memang seperti itu, apa tidak lebih baik fokus membenahi yang ada dulu gitu. Sekaligus kita mengevaluasi apa yang terjadi dengan DOB tersebut daripada menambah-nambah pemekaran, kata dia. Untuk diketahui, pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran wilayah sejak 2014. Oke. Jadi politisi Partai Golkar ini seolah-olah menolak ya, dengan dia berpendapat seperti itu, artinya ya dia menolak lah. Karena kan selama ini DOB memang maju lah, ada kemajuan gitu. Daerah mana sih yang tidak maju oleh adanya daerah otonomi baru? Karena kan dengan daerah otonomi baru otomatis akan mengurus pemerintah daerah sendiri, anggarannya pun lebih besar, lebih fokus karena wilayahnya lebih sedikit daripada yang wilayah terlalu besar sehingga tidak terjangkau oleh pemerintah daerah yang ada, gitu kan. Dan pernyataan dari Pak Zulfikar ini jangan sampai membuat kita para pejuang pemekaran menjadi pesimis ya. Kita harus tetap optimis, apalagi sekarang di pemerintahan Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar usulan dari daerah-daerah yang ingin dimekarkan. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.